Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Malalu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan peran bangsa Afrika dalam Perang Dunia dan upaya-upaya mereka dalam memperoleh kemerdekaan, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas daerah bekas jajahan bangsa Eropa dulu, teman-teman. Nah, hampir seluruh dari wilayah Afrika ini pernah dijajah oleh bangsa Eropa, teman-teman, yang terjadi setelah Konferensi Berlin pada tahun 1884 hingga 1885, teman-teman. Nah, jadi di sini setelah terjadinya konferensi tersebut, bangsa Eropa mulai membagi wilayah-wilayah Afrika di antara sesama mereka bangsa Eropa yang melakukan kolonialisasi di Afrika, teman-teman. Nah, jadi sepertinya contoh bangsa Inggris menguasai cukup luas di daerah Afrika, mulai dari contoh seperti Mesir, Kenya, dan Sudan, ya. Jadi dalam sistem pemerintahnya di daerah kolonialisasinya, teman-teman, mereka bangsa Inggris ini menerapkan sistem indirect rule, teman-teman, yang dimana pemerintahan tidak dipimpin oleh Inggris secara langsung, namun diwakilkan kepada kepala suku lokal, teman-teman. Sementara Prancis menjajah Afrika Barat dan Utara seperti Senegal dan Mali, teman-teman, dengan kebijakan mereka yaitu asimilasi yang berusaha untuk mempranciskan masyarakat lokal, teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya bangsa ini berdua, teman-teman. Bangsa-bangsa seperti Portugis yang menjajah Kongo, bangsa Jerman, bangsa Portugal, Spanyol, dan juga Italia, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjut ke pembahasan pergerakan kemerdekaan di Afrika Utara, teman-teman. Nah, jadi wilayah Afrika Utara ini adalah wilayah pertama ataupun negara yang menjadi pelopor kebangkitan nasional dan eh, pergerakan kemerdekaan di wilayah Afrika ini, teman-teman. Nah, yang ditandai dengan yang pertama itu ada Mesir yang berhasil merdeka pada tahun 1922, yang semakin kuat setelah adanya revolusi pada tahun 1952 di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser, teman-teman. Nah, kemudian ada Tunisia yang merdeka pada tahun 1956. Nah, berkat perjuangan diplomatiknya, teman-teman. Bahkan dalam perjuangan kemerdekaan Tunisia ini ada turut campur tangan bangsa Indonesia yang melalui panitia pembantu kemerdekaan Afrika Utara yang dipimpin oleh Muhammad Nasser, teman-teman. Kemudian Maroko yang dipimpin oleh Sultan Muhammad V beserta Partai Istiqlal, teman-teman, berhasil mengusir penjajah pada tahun yang sama di kemerdekaan Tunisia, teman-teman. Nah, di Aljazair, teman-teman, uh, mereka harus berjuang selama 8 tahun untuk mengusir penjajah hingga mereka mendapat kemerdekaan pada tahun 1962, yang dibantu oleh dukungan moral dari negara-negara Asia dan Afrika melalui konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang terjadi di Bandung, teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas politik apartheid di Afrika Selatan, teman-teman. Nah, jadi Afrika Selatan ini sempat dijajah oleh Belanda dan juga Inggris, teman-teman, yang kemudian mulai merdeka pada tahun 1910, teman-teman. Nah, namun dalam kemerdekaannya ini hanya untuk segelintir orang-orang yang berkulit putih, teman-teman. Sejak tahun 1948, Partai Nasional menerapkan sistem apartheid, yaitu sistem yang memisahkan secara resmi antara orang-orang kulit hitam dan orang-orang kulit putih, teman-teman. Nah, kaum kulit hitam ini didiskriminasi dengan cara dilarang memiliki tanah yang subur, dibatasi pendidikannya, dan tidak punya hak politik, teman-teman. Nah, akhir dari politik apartheid ini ditandai oleh diangkatnya ataupun terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, teman-teman.
Nah, jadi uh, Nelson Mandela ini menjadi tokoh penting dalam perjuangan melalui Kongres Nasional Afrika atau ANC. Setelah perjuangan panjang dan tekanan internasional, akhirnya apartheid ini dihapuskan di Afrika Selatan, teman-teman. Nah, jadi yang terakhir kita akan membahas politik rasial, teman-teman. Nah, jadi di Afrika secara umum terjadi diskriminasi berdasarkan warna kulit, teman-teman, yang dijadikan oleh bangsa Eropa untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Afrika, teman-teman. Nah, jadi berdasarkan politik rasial ini, orang-orang kulit putih ini mendapatkan hak istimewa, sementara penduduk asli mendapat dibatasi dalam hal pendidikan ataupun yang lain, teman-teman. Nah, jadi selama Perang Dunia, banyak orang Afrika yang direkrut sebagai tentara oleh negara-negara kolonial seperti Inggris, Prancis, dan lain-lain, teman-teman. Uh, Namun setelah mereka direkrut, mereka hanya dijadikan warga kelas 2, teman-teman. Nah, pengalaman ini lah yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan kesadaran untuk merdeka bagi mereka, teman-teman. Nah, dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, menjadi tokoh penting dalam melawan rasisme dan kolonialisme yang terjadi, teman-teman. Nah, dari sinilah muncul gerakan anti rasial di dunia, menginspirasi tokoh-tokoh besar seperti Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm, dan lain-lain. Jadi perjuangan bangsa Afrika ini bukan hanya untuk melawan penjajah, teman-teman, tetapi juga untuk melawan ketidakadilan rasial yang mengakar dalam sejarah dunia. Nah, semangat mereka ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai melalui persatuan, kesatuan, dan keadilan untuk semua, teman-teman, yang tentunya harus diperjuangkan.